Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Yaqulu rabbukum subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah bersama-sama kita merafakkan puji syukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang diberikan, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan salah satu di antara kewajiban yang telah Allah tetapkan, melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman yang telah Allah tetapkan menjadi teladan. Kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya diakui oleh mereka yang hidup di zamannya, tetapi juga dinikmati oleh siapapun yang hadir selepas kewafatannya. Kemuliaan ajarannya tidak hanya diakui oleh mereka yang mengimaninya, tetapi hatta sekalipun para musuh-musuhnya. Kita berdoa ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk senantiasa berpegang teguh, mempelajari, mengamalkan dan menghayati amalan-amalan kebajikan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah pada kesempatan kali ini, izinkan khatib menyampaikan wasiat tadzkirah untuk yang kedua kalinya, mengajak kepada seluruh hadirin sekalian untuk senantiasa mempertingkatkan, memupuk suburkan nilai ketakwaan yang ada di dalam diri kita, sebagaimana yang senantiasa Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam setiap khutbah-khutbahnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini kita berada di 10 hari terawal memasuki 10 hari kedua daripada bulan Muharram. Bulan Muharram sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam nas-nas agama merupakan salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara syariat yang telah Allah tetapkan terkait dengan bulan haram, selain diperingatkan, selain ditekankan untuk memperbanyak amal-amal saleh, bulan-bulan ini menjadi bulan di mana Allah menginginkan agar setiap kedaliman dihentikan,
Jika kedaliman dilakukan di bulan-bulan lain adalah sebuah dosa, maka kedaliman yang dilakukan di salah 4 bulan ini adalah dosa besar. Jika dosa-dosa besar yang dilakukan di bulan-bulan biasa dinyatakan sebagai sebuah kriminal terbesar di hadapan Allah, maka pelanggaran dosa besar yang dilakukan di bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan, menjadi berkali lipat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya, pada saat kita masuk kepada bulan Muharram yang kemudian ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai awal penghitungan tahun bulan Hijriah, maka pada bulan itu semestinya menjadi momentum untuk melakukan cermin diri, ekspresi diri, sekaligus membuat resolusi untuk kebaikan kita di masa-masa yang akan datang. Ma'asyiral muslimin, terdapat setidaknya 3 pelajaran penting dari peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya pada ketika itu. Pelajaran yang berharga yang pertama adalah spirit tentang keikhlasan. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana yang kita saksikan di dalam sejarah yang telah ditulis oleh para ulama-ulama kita masa dahulu, peristiwa hijrah adalah peristiwa yang spektakuler, momentum sekaligus starting point untuk membangun sebuah peradaban pada ketika itu. Jika 13 tahun pertama di Mekah dinyatakan sebagai sebuah era perjuangan, menanamkan keyakinan dan keimanan di dalam diri para sahabat, ditandai dengan sebuah upaya yang tidak mudah untuk mempertahankan eksistensi diri keimanan. Maka 10 tahun yang kedua yang terjadi di kota Madinah adalah era di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil untuk memastikan agar ajaran Islam tidak hanya diyakini di dalam dada, tetapi membentuk sebuah kehidupan dengan penuh peradaban. Ma'asyiral muslimin, peristiwa yang amat menyayat hati sekaligus menghadirkan kepiluan adalah pada saat para sahabat dimobilisasi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Maka tidak ada satupun aset kekayaan yang dapat dibawa ke Madinah. Salah satu di antara syarat yang dikemukakan oleh para tokoh-tokoh Quraisy Mekah pada ketika itu, siapapun yang hendak meninggalkan Mekah, berhijrah mengikuti Muhammad bin Abdullah, maka tidak diperkenankan untuk membawa aset apapun kecuali yang terlekat di dalam badannya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, sahabat-sahabat kaya raya yang memiliki puluhan onta, puluhan ekor kuda, maka seluruh aset hewan ternaknya tidak diperkenankan dibawa ke Madinah kecuali yang ia tunggang. Kebun-kebun kurma yang terdiri dari beberapa puluh batang kebun kurma, begitu pula beberapa puluh batang kebun anggur, tidak diperkenankan dijual untuk hartanya dibawa ke Madinah, tetapi seluruhnya harus ditinggal. Tidak boleh meninggalkan Mekah kecuali yang terlekat di dalam tubuh batangnya. Ma'asyiral muslimin, maka akan kita dapati sebuah pengorbanan yang seperti ini di mana? Kita akan dapatkan pengorbanan yang sebegini di mana? Maka sungguh peristiwa hijrah adalah peristiwa berat, dan semuanya tersebut dapat terjadi dengan spirit, hanya dengan spirit keikhlasan.
ikhlas meninggalkan aset kekayaannya yang termanifestasikan di dalam binatang hewan peliharaannya. Terdapat ternak perkebunannya, yang ia bawa hanyalah keimanan dan keikhlasan menghadap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam situasi yang tidak mudah tersebut, maka wajar jika kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya yang amat famous, menyampaikan sabdanya yang amat populer, hadis terkait niat, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Hadis yang kemudian ditetapkan oleh para ulama sebagai inti dari seluruh ajaran Rasul. Hadis yang kemudian menjadi hadis yang dijadikan sebagai moto di dalam hampir seluruh kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih. Ditulis di dalam halaman pertama terkait niat, pada hakikatnya disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam suasana hijrah, setting historis hijrah. Ma'asyiral muslimin, dalam konteks kekinian kita dapat mengatakan, sesiapa yang menuju Allah, sesiapa yang menuju Allah, maka motivasinya haruslah untuk Allah. Tiada kepentingan apapun di dalam seluruh hijrahnya kecuali kepentingan Allah. Dan oleh karenanya jalan yang harus dilalui hanyalah jalan Allah. Tidak ada tema utama di dalam hijrah kecuali tema tentang Allah. Maka di awal tahun Hijriah, pada saat setiap kita menginginkan semakin tua semakin baik, semakin kaya semakin benar, semakin pandai semakin benar, maka spirit keikhlasan haruslah membaluti dalam seluruh aktivitas kehidupan kita, mulai daripada awal tahun hijrah pada ketika ini. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap apapun yang dilakukan tanpa tulus, tanpa niat ketulusan, ibadah apapun yang dilakukan tanpa difondasi dengan ketulusan, pengorbanan apapun yang dilakukan tanpa dengan fondasi keikhlasan, perjuangan apapun, kontribusi apapun yang diberikan tanpa dilandasi atas keikhlasan dan ketulusan, maka seluruhnya akan menjadi fata morgana, yang sebaliknya justru akan menjadi penyesalan di kemudian hari. Ma'asyiral muslimin, di era di mana kita hidup, semakin sulit kita mendapati orang-orang yang ikhlas. Di era di mana setiap kegiatan selalu ingin mendapatkan timbal balik yang banyak. Di era di mana setiap program menginginkan ngeribet yang lebih banyak. Di era di mana kebaikan, pengorbanan, kontribusi yang diberikan selalu menginginkan hal yang lebih banyak. Kisah hijrah di awal tahun hijrah menjadi penting untuk digaungkan sekali lagi terkait dengan keikhlasan. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakbir. Di awal surah ini Allah mengingatkan, jangan melakukan kebajikan di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan hal yang lebih banyak. Jangan melakukan kebajikan dengan berharap untuk mendapat balikan yang lebih banyak. Wala tamnun tastakbir wali rabbika fasbir.
Sebaliknya seluruh aktivitas harus kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alamu ayyuhal hadirun, laqad amarakum rabbukum subhanahu wa ta'ala bit taqwa fa innahu miftahul jannah wa huwal qa'il ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilayhil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Kama amarakum rabbukum subhanahu wa ta'ala bada'a bi nafsihi wa thanna bil malaikati kursihi mukhbiran wa amiran. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Wa radallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sahabati wa an tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma waffiqna wa waffiq ulata umurina wa asatidatana wa ummahatina wa aba'ana. Allahumma waffiq auladana fi imtihanatihim wa dirasatihim wa najjihum bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma waffiqna fi tarbiyati auladina. Allahumma arzuqna dhurriyatan thayyibah wa tu'inuna ala tarbiyatihim. Allahumma arzuqna zawjan salihah tu'inuna fi umuri dunyana bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin wansurhum ya rabbana ya maulana nasran aziza waftah alaihim fathan mubina waftah alaihim fathan qariba bi rahmatika ya akramal akramin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.